Untuk membahas rencana penghapusan atau peniadaan PR untuk pelajar SD dan SMP di Surabaya, sudah bersama kami malam hari ini bergabung Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan juga Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia, Indra Karismiaji. Selamat malam, Pak Eri dan juga Pak Indra. Selamat malam, Mbak Tiffany. Selamat malam, Pak Wali. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected, Bapak-Bapak, malam hari ini. Saya akan ke Pak Wali, ke Pak Eri terlebih dahulu. Jadi apa dasar kemudian tujuan dari kebijakan pemerintah Kota Surabaya menghilangkan atau meniadakan pekerjaan rumah untuk siswa-siswi Pak Eri di Surabaya pada 10 November mendatang? Apakah mungkin selama ini atau dalam kurun waktu masa pandemi, pemerintah Kota Surabaya mendapatkan banyak masukan dari pakar atau mungkin juga dari para orang tua terkait dengan PR-PR yang menumpuk sehingga ini menjadi pertimbangan untuk ditiadakan? Jadi begini Mbak, terkait dengan arek Surabaya atau anak yang akan menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, anak ini harus punya karakter yang kuat, memiliki karakter, pendidikan karakter untuk menghadapi masa yang akan datang. Berarti pemikiran saya pada waktu itu adalah ketika anak hanya diberikan materi, pembelajaran materi saja, maka dia akan capek dan lelah. Maka hari ini ketika dia sudah selesai materi pembelajaran materinya, maka dia bisa diberikan pendidikan karakter. Jadi saya bilang PR materinya, pembelajaran materi seperti matematika, IPS, ya begitulah. Itu bisa diselesaikan di sekolah. Ketika dia itu, maka dia punya keinginan, dia punya potensi, punya karakter. Contoh, dia senangannya adalah menggambar, maka berikanlah dia PR menggambar, sehingga dia akan mengeluarkan bakatnya yang sangat luar biasa. Tidak menghilangkan PR-nya, tapi PR-nya tidak hanya materi saja, tapi PR-nya bisa berdarah ke arah karakter. Contoh juga, seorang anak, kita harus mempunyai Pancasila. Pancasila itu ada sila ke-1 sampai sila ke-5. Berarti ketika dia ada sila pertama, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, maka dia harus bagaimana punya karakter sebagai warga negara Indonesia yang mengamalkan sila Pancasila yang pertama sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Maka dia bisa melakukan PR, tugasnya adalah bagaimana dia menjadi pemimpin ketika ada di rumah. Salah satu contoh adalah ketika menjadi imam sholat. Nah itu berarti siapa nanti yang menjadi sholatnya, maka dia harus ditandatangani orang tuanya, atau dia mengaji ditandatangani orang tuanya. Itu karakter-karakter sebenarnya. Yang kedua, contohnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia harus dekat nih sama masyarakatnya, bagaimana dia menjadi manusia yang bisa bertemu dengan manusia yang lainnya, itu karakter. Maka PR-nya dia bisa melihat tetangganya, siapa yang dia nanti perlu dibantu, harus ada sosialisasi. Itulah maksud saya, PR yang materi pembelajaran bisa diganti dengan materi karakter. Jadi saya yakin ketika anak ini dewasa, dia maka tidak hanya pinter atau pandai dalam hal materi, tapi dia punya karakter. Karena pemimpin bangsa ini harus memiliki karakter yang kuat, yang insya Allah adalah dia akan menjadi orang yang baik dan orang yang akan bisa menghormati orang lain, sehingga bisa menjalankan apa yang ada di Indonesia ini dengan Pancasila yang sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi karakter itu Mbak yang saya maksud, bukan dihilangkan, tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan karakter. Jadi dialihkan materi itu ke karakter, sehingga dia capek. Dan dia akan merasa senang dan merasa menjadi bagian dari apa yang dia inginkan. Oke, tujuannya bagus, fokus untuk pembentukan karakter, sehingga itu yang menjadi poin mengapa pemerintah Kota Surabaya ya. Saya akan minta tanggapan Pak Indra. Apakah memang itu yang kadang mungkin luput dipikirkan oleh pemerintah kita atau mungkin dengan pembuat kebijakan, pendidikan karakter seperti yang dimaksud oleh Pak Eri, sehingga ini yang menjadi fokus nanti pemerintah Kota Surabaya? Silakan Pak Indra. Nggak usah bicara karakter, Mbak, karena urusan literasi saja, urusan membaca, itu kemampuan membaca kita itu di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi memang sistem pendidikan kita belum mampu mewujudkan amanat konstitusi yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu problem besar kita. Dan menurut berbagai kajian internasional maupun dari Kemendikbud sendiri, problem utamanya bukan karena banyak tidaknya PR, tetapi justru karena kemampuan guru-guru kita yang memang harus ditingkatkan.
itu adalah titik lemah sistem pendidikan nasional kita. Dan itu sepertinya juga dari level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum ada program yang betul-betul meningkatkan kompetensi guru-guru kita ini yang secara serius ya. Padahal itu adalah problem besar kita. Jadi kalau tadi Pak Wali mengatakan bebannya berat, ya kan, anak terlampau banyak diberikan materi kan. Itu karena kemampuan guru kita hanya mampu memberikan materi banyak-banyak kan. Kemampuan pedagogik mereka lemah sekali. Dan terus terang saya sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan agak ingin tertarik juga nih dengan kebijakan yang diambil oleh Kota Surabaya. Saya tadi berupaya untuk mendapatkan naskah akademiknya kan gitu. Apakah memang kebijakan ini sudah ada kajian akademisnya, tapi saya belum berhasil mendapatkan kan gitu. Karena terus terang belum ada negara di dunia ini yang punya kebijakan menghapuskan PR. Ada 2 negara yang memang tingkat jumlah jam mengerjakan PR-nya itu terendah di dunia, dan 2 negara ini kutub utara, kutub selatan, Mbak. Jadi betul-betul bertentangan satu sama lain. Okay. Yang paling sedikit jamnya itu adalah Finlandia, 2,8 jam per minggu anak mengerjakan PR. Jadi nggak dihapus sama sekali ya. Tapi mereka memang 2,8 jam itu mengerjakan PR, tapi bukan karena mereka kebanyakan materi, mereka begitu karena mereka sudah terbentuk budaya untuk belajar di rumah. Oke. Jadi membaca itu menjadi bagian dari budaya mereka, berdiskusi dengan orang tua itu bagian dari budaya mereka. Jadi sebetulnya nggak perlu ada PR lagi, itu Finlandia. Oke. Nah, di atas Finlandia itu Korea Selatan. 2,9 jam mereka PR-nya per minggu. Tapi tahu nggak kenapa anak Korea cuma 2,9 jam, Mbak? Karena Kenapa? mereka sekolahnya tiap hari sampai jam 10 malam. Jadi nggak punya waktu juga untuk kerjain PR. Jadi mereka sekolah dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam tiap hari. Jadi 12 sampai 16 jam mereka. Nah, kita bisa lihat kan itu perbedaannya antara kutub utara, kutub selatan nih. Nah, saya penasaran Kota Surabaya ini, kebijakan ini hasil kajiannya seperti apa? Oke. Karena menarik untuk dipelajari kalau memang ada kajiannya. Tapi kalau nggak ada kajiannya, wah bahaya ini kan begitu. Oke, coba Artinya saya mengambil tanyakan. kebijakan pendidikan. Pak Indra, coba kita tanyakan ke Pak Wali yang hadir langsung di sini. Ada tidak kajian akademisnya? Sehingga kalau memang ada kajian akademisnya itu bagus. Bahkan mungkin bisa dipraktikkan di kota-kota lainnya. Tapi sejauh ini mengapa keputusan meniadakan PR siswa, kemudian juga menggantinya dengan pendidikan karakter? Apakah sudah ada kajian akademisnya seperti negara lain? Silakan Pak Eri. Jadi kalau terkait dengan kajian akademis, Kepala Dinas Pendidikan sudah bertemu dengan semua pakar pendidikan di Kota Surabaya. Ada Dewan Pendidikan juga yang kita ajak bicara. Tapi jadi saya disampaikan, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Indra. Jadi kami di Surabaya, kalau bicara dia menghilangkan PR, ini PR-nya yang tadi saya bilang materi. Tapi ketika dia membaca, kita ajarkan di rumahnya, PR-nya itu berupa membaca. Tidak hanya merubah, mohon maaf ya, tidak hanya mengerjakan matematika, setelah itu IPA, itu IPS, tidak begitu. Tapi tadi sebetulnya disampaikan, jadi kami akan merubahnya menjadi seperti karakter tadi yang disampaikan. Di contohnya dia membaca, dia ingin melukis, ya dia melukis, dia apa kekuatannya. Jadi sehingga apa, anak Surabaya ini ketika dia nanti setelah lulus dari SD SMP, dia punya kekuatan yang dia punya. Jadi anak ini tidak bisa dipaksa harus pintar matematika semua, tapi ada anak yang memang dia kuat di menggambarnya. Iya. Ada anak yang kuat dia ada di mengarangnya. Nah ini yang harus kita keluarkan, potensi-potensi itu kita keluarkan. Karena itulah ketika mengeluarkan potensi itu, maka ditambahkanlah dengan karakter yang ada di pekerjaan PR-nya, dirubah menjadi karakter sesuai dengan potensi yang dia punya.
Oke. Itu Pak Indra, tanggapannya silakan. Artinya dengan bukan berarti ditiadakan, tidak ada PR sama sekali karena itu sebenarnya sudah dikerjakan di sekolah. Yang ingin difokuskan adalah penguatan karakter untuk memunculkan atau mengeluarkan bakat atau potensi atau mungkin spesialisasi anak ini. Misalkan ada di menggambar, yaitu dengan melukis dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Indra? Apakah itu juga penting menjadi fokus untuk penguatan karakter untuk mengeluarkan karakter dan juga bakat anak ini? Saya sepakat kalau karakter itu sekarang itu bahkan disebutnya bukan karakter tapi disebutnya soft skills ya. Itu memang keterampilan yang paling dibutuhkan di era digital ini. Itu yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah guru-guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran yang seperti Pak Wali sampaikan? Itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Antara satu anak dengan anak yang lain, itu memang butuh pelayanan yang berbeda. Nah, pengalaman saya mendampingi guru-guru Indonesia belum siap. Kalau kita bicara di negara lain, konsep yang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah biasa. Karena mereka sudah menggunakan teknologi learning management system. Learning management system itu bisa jadi si A dalam satu kelas dapat PR, si B nggak dapat PR. Karena memang si A merasa dirasakan butuh untuk ada latihan tambahan. Okay. Jadi bukan artinya PR-nya dihapus. Nah, kalau sekarang nih dengan bahasa yang muncul Surabaya hapus PR, ini justru buat saya nanti bisa jadi kontraproduktif. Jadi nanti orang tua bisa protes, anak saya kok dikasih PR, padahal kan harusnya nggak boleh PR, kan begitu. Ini padahal mereka membutuhkan namanya latihan. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu ke bahasanya sendiri, PR itu kan adalah pekerjaan yang dikerjakan di rumah. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada filosofinya Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yang namanya pendidikan itu harus terdiri dari 3 sentra, 3 pusat. Sekolah sebagai sentra pendidikan, rumah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Oke. Saya yakin yang dimaksud dengan harapannya Pak Eri sebagai wali kota Surabaya, sebetulnya terciptanya ekosistem pendidikan yang ideal ini kan. Oke. Tetapi kalau SDM-nya belum siap, langsung muncul bahasa Surabaya hapus PR siswa, saya khawatir akan terjadi hal yang kontraproduktif. Oke, baik. Apa yang diharapkan tidak akan muncul, apalagi belum didukung dengan kajian-kajian akademis. Yang saya maksud kajian akademis adalah kondisi sosial, kehidupan sosial di Surabaya sendiri, kondisi guru-gurunya sendiri. Baik. Bisa nggak menjalankan konsep itu? Kalau belum, harus disiapkan dulu. Oke. Kalau langsung dibuat kebijakannya, pasti nggak akan berjalan dengan lancar. Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang ideal, saya yakin ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang sederhana karena memang untuk menciptakan sesuatu yang ideal butuh campur tangan semua pihak, butuh godokan kajian akademis yang juga kuat. Tapi kita akan lihat, kita akan pantau bagaimana nanti per 10 November kebijakan ini diterapkan di kota Surabaya, akan seperti apa implementasinya, hasil seperti apa. Kalau memang berjalan positif, berjalan baik, ya salah satunya bagian dari pendidikan Indonesia untuk mendukung pendidikan Indonesia yang lebih baik, mengapa tidak ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Indra Karismiaji, Wakil Ketua Umum Fox Point Indonesia, dan Pak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Salam sehat, selamat malam. Selamat malam.